Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Terinfeksi flu burung, ribuan ayam di Merauke mati. Resmi dibuka, ribuan warga Merauke serbu tempat wisata. Terkena lockdown selama 3 bulan, 450 warga Jayapura akhirnya dipulangkan. Akibat flu burung, ribuan ayam di Merauke mati. Sebelum mati, ayam alami sakit mata dan lesu. Peternak ayam Benyamin mengatakan vaksin flu burung biasanya dikirim menggunakan pesawat dari Makassar. Tetapi karena bandara tutup, tidak dapat memasok vaksin dari luar Merauke. Kami dari peternak ayam petelur di Merauke mengalami musibah mulai sejak Desember tahun 2019. Namun di antara teman-teman kami yang kena musibah kematian ayam yang sekian puluh ribu yang terdaftar di kota Merauke ini dianggap sudah tinggal 20% yang bisa mengcover kebutuhan telur yang ada di kota Merauke ini. Untuk itu, ya kami mohon kepada pemerintah untuk segera menyediakan obat-obat sedianya untuk kami vaksinasi ayam-ayam yang masih tersisa. Untuk itu, ketersediaan obat yang untuk memvaksinasi penyakit ayam yang merebak selama ini, sampai sekarang ini kami belum mendapatkan obat untuk memvaksinasi ayam tersebut. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan Merauke, Martinus, mengatakan ada 68.000 unggas yang mati selama pandemi COVID-19. Kebetulan ada orang dari dinas yang piara ayam juga, mati semua dalam kandang, lalu dia lapor di teman-teman bidang. Bidang yang itu menangani, bidang kesehatan hewan. Lalu teman-teman mereka turun, ambil sampel, diuji di lab karantina. Karantina Merauke? Ya. Dan pada saat diuji itu didapatkan hasil ada indikasi AI. Kemudian teman-teman turun ambil yang mati semua, dikirim ke Maros, sampelnya ya. Nah, hasil dari Maros memang sudah dinyatakan memang Flu burung? Flu burung. Oh gitu. Sekarang tinggal kita, karena flu burung ini kan penyakit hewan menular strategis. Iya. Jadi bukan sembarang begitu saja. Iya. Ya, kita menyurat ke Dirjen Peternakan, mereka sekarang lagi berupaya untuk kirim vaksin ke sini. Vaksinnya. Dinas Peternakan masih menunggu kiriman vaksin dari Jakarta dan Makassar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ditutup selama 3 bulan, pemerintah daerah Merauke mengizinkan tempat wisata dibuka kembali. Setelah dibuka, Pantai Lampu 1 dan Pantai Payung langsung dipadati ribuan warga yang mengaku sudah jenuh berada di rumah selama 3 bulan. Pantauan tim SSJ Papua, warga yang menikmati keindahan di pantai tersebut melanggar protokol kesehatan karena tidak pakai masker dan menjaga jarak fisik. Ya bagus aja sih,
Bagus saja ya? Memang sebenarnya masih ada yang positif itu kan. Oh gitu. Nah, jadi sebenarnya agak-agak masih takut juga sih sebenarnya. Oh gitu. Memang abang tiap minggu ke sini? Selama lockdown kemarin baru kali ini. Oh baru kali ini ya. Karena Ini kan penasaran juga itu. ini kan kita masih pandemi ya. Kira-kira apa harapan abang dengan masyarakat Merauke dengan dibukanya pantai ini? Semoga aja masih tetap jangan terlalu apa namanya? Gitu. Jangan sampai apa ya? Kita tetap hati-hati aja lah. Gitu. Harus berhati-hati ya, tetap waspada ya. Dengan dibukanya pantai ini. Senang sekali. Iya. Nah ini kan kita masih masa pandemi corona ya, COVID. Nah ibu apa harapan ibu dengan warga Merauke dengan dibukanya pantai ini? Nah, apa ibu harapkan ya? Corona cepat hilang. Semoga coronanya cepat hilang. Oh gitu. Lumayan bagus juga sih sebenarnya. Karena kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Lalu bang, ini kan kita masih dalam pandemi corona kan, COVID ini kan. Lalu apa harapan abang dengan masyarakat Merauke dengan dibukanya pantai ini? Ya kedepannya ya mudah-mudahan saja pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan sudah maksudnya cepat hilang lah. Ya. Supaya kita beraktivitas juga dengan baik lah. Daripada kita mau kayak pulang kampung begitu kan kita susah juga kan. Data per 6 Juli, tersisa 1 pasien positif COVID-19 yang masih dirawat di rumah sakit, sementara 16 pasien lainnya dinyatakan sembuh. Pemerintah Merauke dalam menuju new normal atau kenormalan baru telah membuka bandara dan pelabuhan serta tempat wisata yang ada di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah mengizinkan kantor urusan agama dibuka kembali dan menerima warga yang akan melakukan akad nikah. Setelah dibuka, permintaan warga untuk menikah di kantor urusan agama Merauke cukup tinggi. Biasanya dalam sebulan KUA Merauke hanya menerima 10 pasangan yang akan menikah. Namun dalam 1 bulan terakhir, 63 pasangan datang untuk mengurus pernikahan di KUA. 63 ya. Kepala Kantor Urusan Agama Merauke, Rainuddin, mengatakan sesuai keputusan Menteri Agama, pihaknya hanya mengizinkan akad nikah dihadiri 10 orang. Antusias masyarakat Merauke untuk melaksanakan pernikahan memang masih tetap cukup tinggi karena tidak bisa kita hindari karena memang masyarakat merupakan suatu ibadah yang memang harus dilaksanakan oleh masyarakat, maka kita sebagai institusi pemerintah yang punya tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pernikahan tetap kita melayani. Namun kita tetap berpedoman kepada ketentuan dan peraturan pemerintah. Dalam hal ini ada putusan dari Dirjen Bimas Islam tentang pedoman pelaksanaan pernikahan pada bencana pandemi wabah corona ini, maka kita tetap berpedoman kepada itu. Misalnya kalau di kantor ya itu di balai nikah tidak bisa melebihi daripada 10 orang kapasitas ruangan. Memang kita sudah setting maksimal 10 orang, itu terdiri dari calon pengantin, kedua saksi, 2 saksi, wali, dan keempat orang tua dari calon pengantin. Rainuddin juga menambahkan jika ada pasangan yang menikah dan tidak mematuhi protokol kesehatan, maka akan langsung dibatalkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Kota Jayapura membuka kembali rumah ibadah setelah 3 bulan ditutup karena pandemi COVID-19. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengecek kesiapan sejumlah rumah ibadah di Kota Jayapura. Dalam pengecekan tersebut, Rustan Saru meminta setiap rumah ibadah wajib menyiapkan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, serta memberi tanda jarak fisik agar seluruh umat bisa beribadah dengan protokol kesehatan. Yang kita datangi sebagai sampel untuk mengecek kesiapan tempat ibadah di dalam mengikuti standar protokoler kesehatan di dalam pelaksanaan ibadah. Nah, dari 8 tempat yang kami datangi,
mulai dari Bucen 2 tadi, kita lihat secara langsung bahwa secara protokol kesehatan sudah tertib, ya sudah terlaksana sesuai dengan apa yang kami sampaikan, sesuai dengan edaran Majelis Ulama Indonesia, sesuai dengan edaran Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu kita apresiasi. Kemudian menuju ke Masjid Al-Amin juga cukup bagus, ya sudah tertib, sudah rapi, dan juga mereka belum ibadah. Kemudian kita pindah ke masjid di Pasar Impres, sudah ada protokolnya tapi belum sempurna. Kita minta dibenahi, staf-stafnya dibenahi, kemudian penyemprotan dilaksanakan sebelum ibadah agar betul-betul bisa tertib. Rp7.189.000. Rustan menambahkan jika dalam pelaksanaannya nanti ditemukan kasus COVID-19, maka rumah ibadah tersebut akan ditutup dan dievaluasi oleh Satgas COVID-19 Kota Jayapura. Data per 6 Juli, pasien positif COVID-19 di Kota Jayapura terus bertambah. Kini pasien yang dirawat berjumlah 690 pasien, sembuh 382 dan meninggal 12 orang. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua.